kabar? Jumpa lagi di BG Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 7, sub 3, pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3, mata pelajaran yang dibahas adalah IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Masyarakat Indonesia beragam dalam budaya, suku, bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman dalam ekonomi. Nah, mari kita bersama-sama membaca teks berikut. Teksnya berjudul Keragaman Ekonomi di Indonesia, bagian 1. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam yang melimpah. Nah, berikut ini beberapa jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi yang terkait di Indonesia. Pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api di Indonesia. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian. Dengan mencermati kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia, banyak aktivitas peternakan dikelola oleh masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil dari ternak melimpah. Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, berikut ini jenis hewan yang dibudidayakan, di antaranya. Pertama, peternakan unggas. Nah, peternakan unggas meliputi ayam, itik, burung, angsa, dan lainnya yang berhubungan dengan unggas. Kemudian peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. Ketiga, peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Nah, hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Kerajinan dari hasil peternakan, misalnya tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan kok. Nah, kok itu maksudnya adalah bola bulu tangkis. Berikutnya, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang sebagian wilayahnya adalah perairan. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam yang melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut dan memanfaatkan angin laut untuk kembali ke darat.
Kini nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal atau mesin bermotor untuk menggerakkan perahu. Bagaimana dengan aktivitas perikanan budidaya? Aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, waduk, atau danau. Contohnya budidaya ikan lele, mas, nila, dan mujair. Budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tambak di pesisir pantai. Terakhir, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Misalnya, kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Mengapa? Lestarinya hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau reboisasi dari lahan yang gundul. Hijaunya hutan di Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, hutan juga memiliki fungsi lain. Adapun fungsi hutan yaitu sebagai penyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Bahkan kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk objek wisata. Karena banyaknya manfaat hutan, kelestarian hutan hendaknya selalu dijaga. Dari teks keragaman ekonomi di Indonesia bagian pertama di atas, tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran. Nah, di semester 1 lalu, Bapak sudah mengajarkan bagaimana cara membuat peta pikiran. Nah, peta pikiran sendiri merupakan bagan-bagan atau kotak yang berisi informasi-informasi penting yang ada pada sebuah bacaan. Nah, untuk mengingat kembali, perhatikan cara Bapak membuat peta pikiran berikut. Pertama, selalu tempatkan judul di inti dari peta pikiran. Bisa di tengah, bisa juga di atas, tergantung dari peta pikiran yang kamu buat. Kemudian, masukkan informasi atau materi-materi penting dari bacaan tersebut. Misalnya, dalam keragaman ekonomi di Indonesia bagian pertama, ada informasi tentang aktivitas ekonomi di bidang pertanian, kemudian di bidang peternakan, ada dari perikanan, dan kehutanan. Selanjutnya, masukkan sedikit informasi-informasi penting lainnya pada subbagan tersebut. Nah, perhatikan contoh pada peta pikiran yang Bapak buat. Nah, sekarang kamu berlatihlah membuat peta pikiranmu sendiri. Bentuk peta pikiran tidak harus sama seperti yang Bapak buat. Kreasikan sendiri bentuk peta pikiranmu. Bisa kamu tambahkan gambar dan informasi lainnya yang menurut kamu penting. Selamat mencoba. Berikutnya, mari kita bersama-sama membaca teks tentang arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana, dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi NKRI. Beberapa dampak negatifnya adalah sebagai berikut. Pertama, bisa terjadinya konflik, baik konflik ras, konflik antar suku, maupun konflik antar agama. Kedua, bisa terjadi perpecahan atau disintegrasi bangsa. Perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik karena perbedaan ekonomi dan status sosial yang berhubungan dengan si kaya dan si miskin, lalu ada ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. Ketiga, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain.
Sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok karena saling merendahkan kebudayaan orang lain. Keempat, semangat nasionalisme yang berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Semangat nasional itu penting, namun jika terlalu berlebihan, itu justru berdampak buruk. Kelima, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Ketujuh, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dampak negatif tersebut dapat kita hindari jika masyarakat bisa saling menghargai atau bersikap toleran dalam keragaman. Banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman, antara lain sebagai berikut. Pertama, menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Kedua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain, meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Ketiga, berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Sebagai seorang siswa pun, kamu bisa menerapkan sikap menghargai keragaman bersama teman-temanmu. Contohnya, tidak mengobrol saat menunggu temanmu yang sedang beribadah. Lalu, menghargai teman yang berbeda suku atau agama. Yang ketiga, tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Berikutnya, tuliskan informasi-informasi penting dari teks arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, dalam teks tersebut tentu ada hal-hal penting yang terkandung di dalamnya. Nah, beberapa di antaranya misalnya, arti penting memahami keberagaman, yaitu walaupun kita dilahirkan dengan perbedaan, namun dalam perbedaan tersebut harus kita jadikan sebagai tonggak dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, dalam memahami keberagaman, kita harus dapat mengambil hikmah positif dari tindakan tersebut. Nah, itu beberapa hal penting yang bisa kamu temukan dalam teks. Kamu bisa tambahkan hal penting lainnya. Silakan kamu cari dan kerjakan tugas tersebut. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.